Nama saya Jennifer Litania Edwan dengan NIM 0112200010. Nama saya Liana dengan NIM 0112200047. Nama saya Rahel Florencia dengan NIM 010122000072. Nama saya Sarung Gianti dengan NIM 011012000003. Nama saya Stella Stefania dengan NIM 010122000014. Nama saya Valencia Natavila dengan NIM 010122000006. Nama saya Winata Nathaniel dengan NIM 010122000002. Halo, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan jurnal ilmiah yang telah kami buat. Selamat menyaksikan! Bagian pertama yaitu bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang. Mahasiswa merupakan individu yang telah dianggap mampu dan memiliki kebebasan dalam membuat keputusan finansial pribadinya. Namun pada kenyataannya, banyak mahasiswa yang tidak mencerminkan keputusan atau perilaku finansial yang tepat dan bijak. Terlebih lagi, pandemi COVID-19 yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan, hingga menyebabkan sebuah keputusan finansial sekecil apapun akan menjadi sangat krusial, mengingat dampak yang diberikan oleh COVID-19 khususnya pada aspek finansial. Rumusan masalah terbagi menjadi 1. Apa yang dimaksud dengan literasi finansial dan apa saja yang menjadi ruang lingkup dari literasi finansial. 2. Bagaimana peran dari literasi finansial bagi mahasiswa terutama pada era pandemi COVID-19. 3. Bagaimana pengaruh literasi finansial terhadap tindakan finansial mahasiswa. Dan 4. Bagaimana cara meningkatkan kesadaran mahasiswa akan pentingnya literasi finansial di era pandemi COVID-19. Posisi permasalahan tersebut bukan merupakan pengulangan dari penelitian terdahulu, melainkan merupakan pengembangan dengan mengaitkan kajian teori dengan kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Tujuan penelitian, tujuan yang diharapkan tercapai dan merupakan jawaban dari rumusan masalah adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui konsep dan apa itu sebenarnya literasi finansial, serta berbagai ruang lingkup yang menjadi cakupan dari literasi finansial. 2. Untuk mengetahui peran krusial dari literasi finansial bagi mahasiswa, terutama pada era pandemi COVID-19. 3. Untuk mengetahui pengaruh literasi finansial terhadap pengambilan keputusan finansial yang berujung kepada tindakan finansial mahasiswa. Dan 4. Untuk menjelaskan bagaimana cara meningkatkan kesadaran mahasiswa akan pentingnya literasi finansial di era pandemi COVID-19, baik itu melalui lingkungan keluarga, lingkungan perkuliahan, hingga lingkungan masyarakat. Manfaat penelitian tentunya membantu mahasiswa dalam mengetahui dan mengenal lebih dalam mengenai literasi finansial, sehingga mahasiswa dapat membuat keputusan finansial yang lebih efisien dan bijak. Kemudian, agar mahasiswa mampu menerapkan literasi finansial dalam kehidupan sehari-harinya untuk dapat menghadapi berbagai permasalahan finansial dan mencapai kesejahteraan finansial. Metode penelitian. Sebelum menentukan metode penelitian, terdapat prosedur agar metode yang dipilih merupakan metode yang tepat. Dimulai dari memahami permasalahan yang akan dibahas dan posisi permasalahannya, kemudian data seperti apa yang akan dibutuhkan, serta bagaimana data tersebut dapat diperoleh. Metode yang digunakan oleh penulis dalam membahas penelitian ini adalah metode studi kepustakaan, yaitu dengan menggunakan kajian teori dari bahan pustaka berupa sumber buku dan jurnal yang dianggap relevan dengan judul penelitian serta permasalahan yang akan dibahas. Kemudian, dengan menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan berbagai data yang telah terkumpul dari proses studi pendahuluan sebelumnya. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif yang berupa penggambaran data melalui kata dan penjabaran paragraf.
Kami akan menjelaskan hasil penelitian yang telah kami telusuri sebelumnya. Pertama, mengenai pengertian dan ruang lingkup literasi finansial. Literasi finansial adalah pengetahuan untuk mengaplikasikan pemahaman terkait konsep dan resiko dalam konteks finansial, agar mampu membuat keputusan yang efektif sehingga kesejahteraan finansialnya dapat terpenuhi dengan baik. Dengan memiliki kecakapan literasi finansial, diharapkan dapat membentuk sumber daya manusia yang kuat, sehingga masyarakat Indonesia memiliki jiwa yang kompetitif, cakap, berkompeten, serta berintegritas, guna mengimbangi persaingan pada era globalisasi dan dapat menjadi warga negara yang kesejahteraan serta kebutuhan hidupnya mampu terpenuhi dengan baik. Terdapat ruang lingkup finansial yang sekiranya hendak dikuasai, yaitu mengenai pengetahuan dasar keuangan, tabungan, asuransi, dan investasi. Pengetahuan dasar keuangan atau yang dapat kita sebut sebagai basic financial knowledge mencakup pemahaman atas konsep dasar dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran, serta meliputi lembaga keuangan seperti jasa perbankan, jasa non-bank, dan pasar modal. Lalu terdapat perhitungan dasar dalam mengelola keuangan, serta perencanaan keuangan yang akan berdampak pada kemampuan pengaturan keuangan individu. Lalu terdapat tabungan yang bisa kita dapatkan pada layanan bank yang memiliki jasa simpan pinjam. Individu yang cermat serta berliterasi finansial akan mampu menetapkan pilihannya secara cermat dan telah mempertimbangkan segala resiko yang mungkin terjadi. Selanjutnya, asuransi yang dapat kita katakan sebagai alat pengaman atas kerugian finansial yang dilakukan oleh seorang penanggung. Seseorang yang cakap akan literasi finansial mampu memperkirakan dan menghitung kerugian yang dapat terjadi, serta tanggap untuk memutuskan keputusan yang berhubungan dengan pengalokasian dana secara cermat. Dan terdapat pula investasi yang didefinisikan sebagai kegiatan penyimpanan uang pada suatu instansi agar dapat bekerja untuk menghasilkan uang yang berlebih. Berliterasi finansial akan mampu membantu individu dalam memutuskan keputusan berinvestasi agar pilihan yang diputuskan tidak keliru. Individu yang cakap akan literasi finansial mampu mengelola keuangannya berdasarkan keempat ruang lingkup tersebut, sehingga diharapkan dapat berdampak baik pada pengelolaan serta kesejahteraan finansial. Hasil penelitian kedua mengenai peran literasi finansial bagi mahasiswa pada era pandemi. Perannya terdiri dari 4. Yang pertama, penetapan sumber dana. Penetapan sumber dana berasal dari kemampuan seseorang untuk menentukan sumber dana tersebut. Literasi finansial sangat berperan untuk mengolah keuangan pada saat menentukan sumber dana. Informasi yang didapatkan mengikuti hasil evaluasi pengeluaran pada periode sebelumnya. Lalu, pendapatan yang telah diperoleh akan dilakukan perhitungan terhadap pendapatan tersebut dan melakukan estimasi sumber dana untuk kebutuhan sehari-hari terutama sandang, papan, dan pangan. B. Dana berasal dari pengaturan dana yang disimpan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara efektif, literasi finansial mempunyai peran yang sangat penting saat mengatur penggunaan dana. Peran tersebut adalah memisahkan dana dari kebutuhan atau keinginan berdasarkan finansial, memperlihatkan peran literasi finansial untuk membatasi pengeluaran dan mengevaluasi dana, sehingga uang yang dimiliki dapat lebih banyak untuk disimpan atau ditabung. Adanya peran ini dapat membantu seseorang agar tidak terjadinya kekurangan dana. Selanjutnya, pengelolaan risiko. Pengelolaan risiko dilakukan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya risiko ketika terjadi hal yang tidak terduga. Literasi finansial mempunyai peranan dalam mengatur keuangan. Dana yang telah dikelola berasal dari tabungan yang telah disisihkan sebanyak 50% sebagai dana cadangan yang tidak terduga. Terakhir, perancangan masa yang akan datang. Perancangan masa yang akan datang dapat dijalankan berdasarkan analisis kebutuhan di masa depan, sehingga dana cadangan perlu dipersiapkan dari sekarang. Literasi finansial berperan dalam mengatur keuangan untuk rencana masa depan. Rencana masa depan dapat dipersiapkan dari menggunakan premi asuransi dan melakukan investasi yang dapat dimulai dari sekarang. Persiapan ini berguna untuk mahasiswa menyisihkan uang bagi masa depannya seperti antisipasi kesehatan, pernikahan, dan sebagainya.
Lalu hasil pembahasan yang ketiga adalah mengenai pengaruh literasi finansial terhadap tindakan finansial mahasiswa. Jadi literasi finansial ini tuh punya kaitan yang erat dengan kemampuan seseorang dalam mengatur keuangannya. Ketika tingkat literasi finansial seseorang tinggi, maka kemampuan dalam mengatur keuangannya juga akan tinggi. Lalu ada beberapa tahapan dalam seseorang mengatur keuangan. Yang pertama adalah tahap perencanaan. Jadi di sini seseorang akan melakukan perencanaan di awal sebelum dia spend atau menggunakan uangnya. Dia akan merencanakan dulu nih uangnya itu akan dialokasikan untuk apa aja pendapatannya. Lalu setelah direncanakan ada tahap yang kedua, yaitu tahap pengelolaan. Jadi di sini kita berusaha untuk mengelola uang kita agar dapat digunakan secara efisien dan efektif. Dan yang terakhir adalah tahap pengendalian. Jadi di sini setelah kita gunakan uang kita evaluasi apakah sudah sesuai dengan perencanaan awal kita atau belum. Jadi kita melakukan evaluasi. Seseorang dapat dikatakan pandai dalam tindakan finansial ketika ketiga tahapan ini, yaitu perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian telah dilakukan dengan baik. Lalu yang berikutnya, literasi finansial ini juga menjadi hal yang penting dan perlu untuk dipelajari oleh setiap generasi muda, terutama mahasiswa yang memerlukan pemasukan tambahan sekaligus tetap melanjutkan perkuliahannya. Nah, dengan mempelajari konsep-konsep mengenai keuangan, mereka akan terhindar dari masalah-masalah keuangan yang mengharuskan mereka untuk mengorbankan salah satu hal untuk mendapatkan hal yang lainnya. Nah, untuk itu ada beberapa keputusan finansial yang biasanya harus diambil oleh para mahasiswa ini. Yang pertama adalah terkait investasi. Kita tahu bahwa investasi ini adalah sesuatu hal yang sedang tren di kalangan generasi muda, terutama mahasiswa, untuk mendapatkan pemasukan tambahan. Nah, untuk melakukan investasi ini, mahasiswa ini perlu tahu kapan waktu yang tepat untuk menanamkan modalnya dan kapan waktu yang tepat untuk menarik kembali modalnya. Nah, untuk itu diperlukanlah kemampuan keuangan ini agar dapat mengambil keputusan yang tepat dan menghasilkan keuntungan yang dapat digunakan di kemudian hari. Lalu yang kedua adalah tabungan, artinya mahasiswa ini menabungkan sisa atau sedikit lebih dana dari pemasukannya yang dapat digunakan untuk keperluan mendesak di kemudian hari. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah ketika seseorang akan membelanjakan uangnya. Jadi sebelum mereka gunakan uangnya, mereka akan berpikir terlebih dahulu nih, hal itu, barang itu penting atau enggak, perlu atau enggak untuk dibeli. Jadi mereka tidak menggunakan uangnya untuk hal yang tidak penting dan tidak menggunakan uangnya untuk berfoya-foya. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa literasi finansial memiliki peran yang begitu krusial bagi mahasiswa di era pandemi seperti saat ini. Tetapi hal tersebut tidak sejalan dengan mahasiswa yang masih tidak mengenal apa itu literasi finansial, sehingga keputusan finansial yang dibuat seringkali tidak bijak. Maka diperlukan adanya peningkatan kesadaran akan pentingnya literasi finansial. Secara statistik, generasi muda lebih dapat dipengaruhi oleh para influencer, sehingga harus banyak pemaparan pada sosial media tentang apa itu literasi finansial. Maka dari itu, dalam meningkatkan kemampuan literasi finansial, perlu dimulai dari lingkungan sekitar atau lingkungan terdekat seseorang. Misalnya, lingkungan keluarga, perkuliahan, dan masyarakat. Lingkungan keluarga, terutama orang tua, merupakan agen sosialisasi utama dalam proses belajar seseorang. Proses pengembangan perilaku seseorang tentang pengelolaan keuangan akan didapatkan pertama kali itu dalam lingkungan keluarga dan dapat dilakukan dalam berbagai praktik. Misalnya, belajar membiasakan diri untuk hidup jujur dan modernisasi, menabung, melakukan kegiatan usaha, dan orang tua juga dapat melakukan pengenalan konsep investasi kepada anak-anaknya sejak dini. Selain itu, pengembangan literasi finansial dapat terwujud dengan menyediakan sumber-sumber bacaan literasi finansial, dan orang tua juga dapat mengajak anak-anaknya untuk meningkatkan frekuensi membaca perharinya.
Dalam pengaplikasiannya, orang tua juga dapat melibatkan anaknya dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan finansial dalam kehidupan sehari-hari. Materi mengenai literasi finansial seharusnya diberikan kepada setiap mahasiswa dan harus berintegrasi dengan pelajaran yang ada di perkuliahan dengan penekanan pada praktik kegiatan literasi finansial. Faktor utama kurangnya literasi finansial bagi mahasiswa adalah rendahnya edukasi mengenai hal tersebut dalam perkuliahan. Edukasi terkait finansial adalah salah satu tantangan dalam pendidikan di Indonesia. Hal pertama yang dapat kita lakukan dengan melakukan penguatan kapasitas fasilitator melalui pelatihan tenaga kerja pendidikan yang kedepannya akan menerapkan pembelajaran mengenai literasi finansial pada kurikulum di perkuliahan. Selain itu, kita juga dapat membuat forum diskusi yang bisa diakses dan diisi oleh seluruh mahasiswa dengan tujuan agar mahasiswa dapat saling bertukar pikiran, aspirasi mengenai literasi finansial itu tersebut. Selanjutnya, penguatan di dalam lingkungan perkuliahan dapat dilakukan melalui peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar yang bermutu. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menyediakan informasi dan sumber belajar secara daring mengenai literasi finansial. Nah, terakhir kita dapat melakukan penguatan melalui pelibatan publik. Dalam era pandemik saat ini, kita dapat membuat webinar ataupun seminar mengenai literasi finansial dengan mengundang narasumber atau ahli literasi finansial yang dapat memberikan edukasi, motivasi, hingga aspirasi positif kepada mahasiswa mengenai literasi finansial itu tersebut. Tujuan dari penguatan literasi finansial pada lingkungan perkuliahan ini yaitu untuk memperluas pengetahuan dan mengembangkan keterampilan serta cakap yang dimiliki oleh mahasiswa mengenai literasi finansial. Semakin tinggi pengetahuan dan keterampilan tersebut, maka mahasiswa akan dapat mengimplementasikannya dalam membuat keputusan finansial yang bijak dan bertanggung jawab. Dalam lingkungan masyarakat, literasi finansial bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan pengelolaan keuangan secara umum yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Literasi finansial dapat ditingkatkan dengan memperbanyak fasilitas publik mengenai jumlah dan variasi bahan bacaan, dan membentuk komunitas agar frekuensi membaca jauh lebih meningkat. Serta komunitas juga dapat mengadakan berbagai kegiatan literasi finansial. Untuk meningkatkan orang-orang yang bergabung dalam komunitas tersebut, komunitas dapat melibatkan beberapa influencer atau pelaku-pelaku usaha agar dapat meningkatkan motivasi seseorang untuk bergabung ke dalam komunitas tersebut. Selain itu, dalam lingkungan masyarakat diperlukan juga adanya peran pemerintah guna meningkatkan literasi finansial dengan menyediakan fasilitas pojok baca di tempat-tempat yang banyak dikunjungi orang, serta mengadakan kampanye literasi besar-besaran. Literasi finansial merupakan kecakapan hidup abad 21 yang meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan taraf hidup sehingga dapat dijadikan penentu kemajuan sebuah bangsa. Agar dapat menerapkan literasi finansial dalam kehidupan sehari-hari, sangat krusial bagi kita seorang mahasiswa dalam meningkatkan kesadarannya terhadap pentingnya literasi finansial. Dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya literasi finansial ini, dan terutama di era pandemi saat ini, maka seorang mahasiswa akan dapat menerapkan literasi finansial dengan bijak serta memperoleh manfaat maksimal dari peran literasi finansial, yaitu kesejahteraan finansial. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diperoleh serta dikaitkan dengan kajian pustaka, kami dapat menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, literasi finansial dapat diartikan sebagai sebuah wawasan mengenai konsep, keterampilan, dan resiko untuk dapat mewujudkan keputusan yang maksimal dan efektif dalam aspek keuangan agar kesejahteraan finansial dapat terpenuhi dalam segmen individu, sosial, maupun lingkungan masyarakat.
Nah, yang kedua, literasi finansial mempunyai beberapa peranan penting bagi mahasiswa selama era pandemi ini. Mahasiswa dapat memulai dengan cara menetapkan sumber dana, melakukan pengaturan dana, mengelola resiko, dan melakukan perancangan masa yang akan datang. Dari peranan tersebut bisa memberikan edukasi kepada mahasiswa untuk lebih memahami literasi finansial pada era COVID-19 ini, yang berguna dalam kehidupan sehari-harinya maupun kehidupan di masa yang akan datang. Yang ketiga, konsep finansial yang dipahami oleh mahasiswa akan mempengaruhi tindakan finansial yang akan diambil oleh mahasiswa tersebut. Ketika seseorang memiliki tingkat pemahaman yang tinggi tentang konsep finansial, seseorang tidak akan mengalami kesulitan finansial di masa yang akan datang. Setiap orang perlu memahami tahap-tahap dalam mengatur keuangan, yaitu perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian. Keberhasilan seseorang dalam memahami konsep keuangan dapat dilihat melalui caranya dalam mengalokasikan dan menyisihkan pendapatannya. Orang yang bijak akan menyisihkan pendapatannya untuk diinvestasikan yang dapat dijadikan dana darurat dan akan digunakan ketika dibutuhkan. Mereka cenderung menabungkan uangnya daripada menggunakan untuk hal-hal yang tidak penting. Yang keempat, peningkatan kesadaran akan pentingnya literasi finansial dapat dimulai dari lingkungan sekitar atau lingkungan terdekat seseorang. Misalnya, lingkungan keluarga, lingkungan perkuliahan, dan lingkungan masyarakat. Dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya literasi finansial di era pandemi ini, maka seseorang akan dapat menerapkan literasi finansial dengan bijak, serta memperoleh manfaat maksimal dari peran literasi finansial, yaitu kesejahteraan finansial. Adapun referensi yang kami gunakan dalam pembuatan jurnal ini sebagai berikut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.